Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik ya dari Kak Warna untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi langsung saja ya, di kesempatan kali ini Kak Warna akan memberikan sebuah tips cara proses bekerja ke Taiwan yang aman. Dan tips ini memang dari Kak Warna pribadi gitu ya, dan nantinya bisa kalian pakai jika kalian itu mau proses bekerja ke Taiwan. Karena kita tahu ya, untuk saat ini memang bekerja ke Taiwan itu biayanya kan mahal sekali gitu teman-teman ya. Jadi di sini hal yang paling kita harus perhatikan adalah keamanan proses kita gitu ya, agar nantinya proses kita itu tepat, aman, lancar, dan semoga cepat bisa terbang ke Taiwan gitu teman-teman ya, untuk bekerja pastinya. Jadi di sini Kak Warna akan memberikan ya beberapa hal penting ya buat kalian, dan semoga hal yang akan Kak Warna sampaikan ya pada kalian ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam proses kalian gitu teman-teman ya. Jadi tetap simak video Kak Warna sampai selesai ya. Untuk tips yang pertama, agar proses kalian itu aman, kalian itu harus mengenali dulu ya sponsor dan PT yang akan buat kalian proses gitu. Jadi ini penting banget ya, kalian itu harus cari tahu dulu ya sponsor atau PT yang nantinya untuk proses kalian gitu. Jadi pesan Kak Warna ya, di sini kalian itu jangan sembarangan memilih sponsor dan PT gitu ya. Dan alangkah baiknya jika kalian itu mau proses bekerja ke Taiwan itu melalui sponsor, kalian itu harus cari sponsor yang benar-benar kalian tahu latar belakangnya gitu. Terus gimana Kak caranya agar kita itu tahu sponsor itu benar gitu? Jadi kalian itu bisa tanya kepada teman kalian yang sudah proses bekerja ke Taiwan gitu, ataupun yang sudah ada di Taiwan dulu itu ikut sponsor mana gitu ya. Jadi sponsor-sponsor yang sudah bisa benar-benar memberangkatkan ya TKI ke Taiwan itu bisa untuk kalian proses gitu teman-teman ya. Dan yang terpenting kalian itu sih jangan langsung mau gitu ya jika ditawari oleh sponsor yang kalian itu baru kenal gitu, atau kalian itu benar-benar tidak tahu latar belakangnya. Begitu juga dengan PT juga harus seperti itu gitu teman-teman ya, kalian itu harus tahu latar belakang ya PT tersebut gitu. Kalian itu harus gali informasi tentang PT tersebut itu sebanyak-banyaknya gitu teman-teman ya, biar proses kalian itu nantinya benar-benar aman gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, kalian itu harus kenali sponsor atau PT terlebih dahulu. Untuk tips yang kedua, jika kalian itu mau proses bekerja ke Taiwan, sebaiknya kalian itu langsung datang sendiri aja ke kantor PJTKI yang resmi gitu teman-teman ya. Jadi untuk mencari PJTKI yang resmi, Kak Warna juga sudah yang memberitahu pada kalian ya caranya untuk mencari kantor PJTKI yang aman buat proses. Kalian bisa simak aja di video tersebut. Di sini juga ada keuntungan ya kalau kalian itu langsung datang ke kantor PJTKI gitu. Jika kalian itu langsung ke kantor PJTKI sendiri, nantinya pun biayanya pasti akan selisih gitu teman-teman ya, dibandingkan kalian itu ikut sponsor gitu. Memang di sini untuk cara prosesnya sih lebih rumit gitu teman-teman ya, soalnya kita itu kebanyakan mempersiapkan dokumen-dokumennya itu sendiri gitu teman-teman ya, untuk kelengkapan proses kalian gitu. Lain jika kalian itu ikut sponsor ya, kalau kalian ikut sponsor mungkin ya dari sponsor tersebut sih ada gitu ya yang membantu untuk mengumpulkan dan juga membimbing kalian itu untuk mengumpulkan dokumen-dokumen ya sebelum kalian itu nantinya diantar ke PT oleh sponsor tersebut.
Tetapi di sini memang lebih amannya kalian itu langsung aja ya datang sendiri ke kantor PJTKI, dan pastikan kantor PJTKI yang akan kalian buat untuk proses itu yang resmi gitu teman-teman ya, biar proses kalian itu aman dan tepat pastinya. Jadi itu tips yang kedua ya, kalian itu harus langsung datang aja ke kantor PJTKI yang resmi teman-teman. Untuk tips yang ketiga, kalian itu harus hindari pembayaran biaya dengan cara diangsur-angsur gitu teman-teman ya. Jadi untuk saat ini banyak sekali ya yang sudah memberitahu kepada Kak Warna ya melalui inbox gitu. Banyak dari teman kita itu yang melakukan pembayarannya itu secara diangsur-angsur gitu teman-teman ya. Jadi diangsur-angsur di sini maksudnya pihak yang akan membantu kalian atau yang akan memproseskan kalian itu minta biayanya itu diangsur-angsur gitu teman-teman ya. Contohnya untuk yang pertama ya, kalian itu nanti akan buat paspor gitu. Nah jadi dari pihak tersebut itu meminta transfer gitu teman-teman ya. Contohnya untuk buat paspor gitu dianya itu minta 5 juta atau berapa gitu teman-teman ya. Ini buat contoh gitu ya. Setelah paspor sudah selesai, contohnya untuk medical, biayanya pun dia minta lagi gitu teman-teman ya. Contohnya untuk medical check up gitu 1 juta. Jadi ini yang Kak Warna maksud gitu ya, pembayaran yang diangsur-angsur seperti ini gitu teman-teman ya. Usahakan kalian hindari pembayaran yang seperti ini gitu. Jika kalian itu benar-benar sudah niat mau bekerja ke Taiwan, sebaiknya menggunakan pembayaran yang berprosedur gitu teman-teman ya. Contohnya yang sudah-sudah gitu ya, seperti Kak Warna pribadi jujur dulu ya, biayanya itu dibayar 2 kali teman-teman ya. Yang pertama DP itu untuk dokumen-dokumen dan medikal, dan yang kedua itu pelunasannya ketika job Kak Warna itu turun dan tanda tangan gitu, baru pelunasan gitu teman-teman ya. Jadi kalian itu jika mau proses harus pakai cara ini aja gitu ya untuk pembayarannya. Kalian itu bisa langsung DP, contohnya kalian langsung aja gitu kasih DP 10 juta, tetapi di dalam 10 juta tersebut itu nantinya buat proses dokumen, ada paspor, ada medikal dan lain sebagainya gitu teman-teman ya. Dan ini kalian itu bisa bicarakan kepada sponsor kalian gitu. Dan di sini untuk melakukan pembayaran seperti ini kalian itu harus membuat surat perjanjian ya. Kak Warna sudah kasih tahu pada kalian ya bagaimana cara membuat surat perjanjian ketika nanti proses kita itu tidak ada kelanjutan gitu teman-teman ya, atau gagal. Jadi kalian itu harus bikin teman-teman ya surat perjanjian ini gitu. Ini untuk keamanan kalian. Nah jadi pakailah prosedur biaya yang seperti itu teman-teman ya, 2 kali bayar gitu. DP dulu, terus pelunasannya itu ketika kalian itu tanda tangan job gitu teman-teman. Itu lebih aman gitu. Yang jelas kalian itu harus hindari ya pembayaran biaya secara diangsur-angsur gitu teman-teman. Nah jadi itu 3 tips ya dari Kak Warna pribadi buat kalian yang mau proses bekerja ke Taiwan. Semoga apa yang sudah Kak Warna sampaikan ini bisa bermanfaat ya buat kalian, dan bisa juga untuk menjadi keamanan kalian ketika proses bekerja ke Taiwan. Nah buat kalian yang mungkin ada pertanyaan ya seputar TKI di Taiwan dan cara proses bekerja ke Taiwan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah teman-teman ya, atau kalian bisa langsung DM aja ke Instagram Kak Warna, ini Instagramnya ya. Kalian bisa tulis pertanyaan kalian di situ, nanti pasti Kak Warna akan balas gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin mau mengikuti channel Kak Warna, kalian tinggal klik aja ya tombol subscribe-nya dan klik tombol loncengnya ya, biar kalian itu tahu ketika Kak Warna upload video terbarunya. Di kesempatan kali ini sampai di sini dulu, Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Empty hearts and neon lights.